Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pemudik mulai kembali dari kampung halaman. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2023, kami sudah terhubung dengan Tabita Putri di Jalan Arteri Cibiru, Bandung, Jawa Barat, serta Janet Lee di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kita ikuti laporan Tabita terlebih dahulu. Silakan Tabita laporannya. Selamat pagi Asran dan juga pemirsa, pantauan pagi hari ini di Arteri Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Bahkan dari pantauan kami kurang dari 5 menit yang lalu memang ini semakin ramai dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Garut, Tasik yang hendak menuju ke Bandung ataupun ke Jakarta. Untuk pagi hari ini pun memang untuk bundaran Cibiru ini merupakan titik rawan dari kemacetan dan juga sering terjadi laka lantas. Oleh sebab itu pihak kepolisian pun dari pos pengamanan bundaran Cibiru ini bersiaga selama 24 jam. Bahkan pagi hari ini pun sudah ada dari petugas yang melakukan atau untuk upaya mengurai kepadatan kendaraan yang ada di kawasan ini. Untuk bundaran Cibiru ini memang merupakan jalan arteri penghubung dari Garut, Tasik, dan Kabupaten Bandung bagi para pemudik yang akan balik menuju ke kota Bandung dan juga ke Jakarta. Tapi hari ini mengingat hari pertama bagi para pegawai swasta yang mulai masuk kerja Asran, jadi dipastikan nantinya dari pagi hingga sore bahkan malam hari akan terjadi kepadatan kendaraan. Prediksinya dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam ini akan menjadi titik atau jam tertentu di mana dari kepadatan terjadi. Karena mengingat kemarin pun saat puncak arus balik terjadi di kawasan ini, kepadatan pun terjadi. Oleh sebab itu bagi petugas kepolisian sendiri juga ini sudah menyiapkan one way. Untuk hari ini pun sistem one way pun akan diberlakukan secara situasional mengingat atau melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Jika nantinya memang kepadatan terjadi, maka tidak menutup kemungkinan one way pun akan diberlakukan di arteri Cibiru ini. Nah, ini perlu diwaspadai oleh para pemudik juga, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang hendak mudik ataupun balik, maksud kami balik dari arah Garut, Tasik ke Jakarta, mengingat arteri Cibiru ini jalanannya berkelok. Kemudian juga di kawasan ini merupakan titik kemacetan mengingat ada banyak sekali restoran, pusat bisnis, dan ada persimpangan yang hendak menuju ke perumahan atau pemukiman warga. Oleh sebab itu bagi para pemudik, kurangi laju kecepatan Anda, jangan terlalu mengebut agar perjalanan Anda lebih nyaman dan juga lebih aman. Selain itu kondisi jalan yang berkelok dan sore hari di kawasan ini Asran sering diguyur hujan. Oleh sebab itu bagi para pemudik juga harus hati-hati. Pastikan lagi bahwa kendaraan Anda dalam kondisi yang benar-benar prima. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi di jalur utara, ada rekan kami Janet Lee di Tol Banyumanik. Janet, silakan. Ya, terima kasih Tabita. Pantauan pagi ini arus lalu lintas cukup lancar di gerbang tol Banyumanik yang merupakan gerbang tol pertama di dalam kota Semarang untuk kendaraan yang mengarah dari arah Jawa Timur menuju ke Jakarta. Namun peningkatan volume kendaraan selama periode arus balik ini terus terlihat di gerbang tol Banyumanik karena kemarin malam di gerbang tol Banyumanik ini sempat terjadi kepadatan sehingga diberlakukan one way lokal. One way lokal dari kilometer 425 sampai dari ke gerbang tol Kalikangkung yaitu kilometer 414. Sedangkan untuk one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung 414 sampai gerbang tol Cikampek ini diperpanjang hingga hari Rabu 26 April 2023 sejak diberlakukan pada 24 April jam 2 siang. Ini dilakukan tidak semata-mata hanya karena kendaraan padat saja, karena dari data yang didapatkan memang setiap jamnya ini hampir menyentuh angka 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung sehingga one way ini dirasa diperlukan untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan. Sementara itu sesuai dengan himbauan dari pemerintah, yaitu diharapkan para pemudik tidak pulang ke Jakarta dan sekitarnya di tanggal-tanggal yang rawan terjadi kemacetan seperti di tanggal 24-25, lalu di akhir pekan juga yaitu tanggal 29-30 dan tanggal 1. Maka dari itu dari pihak Jasa Marga ini memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% dari tanggal 27 hingga 29 April. Ini diharapkan bisa menjadi langkah yang efektif untuk mengurai kepadatan maupun kemacetan arus balik ini sendiri. Sementara itu dari pantauan kami saat ini di gerbang tol Banyumanik arus lalu lintas dipadati oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga oleh bus-bus travel yang mengarah ke Jakarta. Tentunya diharapkan pemudik ini tetap berhati-hati dan juga memperlambat kecepatan karena memang jalur tol Trans Jawa ini rawan sekali terjadi kecelakaan dan dihimbau jika memang
pemudik merasa kelelahan bisa beristirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan. Meskipun prediksi puncak arus balik ini diprediksi terjadi tanggal 24 maupun 25, namun hari ini petugas tetap bersiap-siap atau mengantisipasi segala kemungkinan kepadatan yang bisa saja terjadi, seperti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di dalam kota untuk mengurai kepadatan yang ada. Karena dari pantauan kami memang di dalam kota Semarang ini cukup padat, banyak sekali kendaraan yang masih melakukan mudik susulan ataupun akan mengarah balik, sehingga one way lokal juga terus harus diperhatikan oleh para pengendara agar tidak menumpuk begitu di gerbang-gerbang tol. Salah satunya bisa mengantisipasi dengan menyiapkan bahan bakar yang cukup, lalu saldo kartu elektronik yang cukup juga, agar kepadatan di gardu-gardu tol pembayaran ini bisa diurai. Untuk saat ini memang kalau kemarin sempat one way, namun saat ini gerbang tol Banyumanik ini sudah normal kembali, artinya bisa dilintasi dua arah meskipun masih dominan yang ke arah Jakarta. Sementara demikian kita kembali ke studio.